untuk atas bawah. Nah, yang kita butuhkan untuk hama-hama penghisap itu karena ini kan posisi daun. Nah, dia kan nusuk. Nah, nusuk itu rata-rata dari bawah. Nah, sementara kita nyemprot itu kadang-kadang kena di atas, kadang-kadang kena di bawah. Nah, kita membutuhkan produk yang bisa melakukan penetrasi. Itulah yang disebut lokal sistemik, seperti abamectin. Abamectin itu bukan sistemik, lokal sistemik. Iya. Jadi dia penetrasinya tidak jauh. Iya, dan dia nggak akan menyebar ke sini. Iya. Nah, jadi kalau cuma semprot batang, ya cuma sampai di situ aja. Makanya disebut lokal sistemik. Masuk tapi nggak menyebar. Nah, beberapa insektisida seperti sipermetrin, deltametrin, itu hanya insektisida permukaan. Kontak. Enggak, permukaan. Beda. Jadi kontak itu terhadap gitu. hamanya. Permukaan itu terhadap tanamannya. Oke. Ya, jadi dia cuma nempel di permukaan, menempel. Nah, menempel. Nah, dibutuhkan kalau kita menggunakan untuk mengendalikan kepik. Nah, inilah dibutuhkan tambahan penembus. Kalau Mas Mukti menggunakan insektisida yang sudah lokal sistemik, pakai perekat nggak apa-apa. Nggak perlu ada penetran. Nah, penetran. Tapi kalau umpamanya insektisida yang sifatnya hanya permukaan, nah dibutuhkan penetran untuk membuat dia sedikit masuk ke dalam jaringan daun. Nah, inilah perbedaannya. Kenapa sih kita butuh penetran atau enggak? Kalau umpamanya kita sudah pakai abamectin, artinya yang ini ya lokal sistemik, udah ngapain? Sistemik mah sistemik aja, nggak pakai perekat. Nah, perekat cukup hanya untuk supaya menurunkan tegangan permukaan supaya nggak lari aja. Gitu, makanya biasanya golongan penetran ini lebih mahal. Iya. Harganya lebih mahal kan gitu. Nah, dan juga sama biasanya perekat yang punya sifat penetran itu lebih mahal. Karena apa? Penggunaan dia lebih sedikit. Kalau kita lihat di sini jenis poliglikol itu harus digunakan ini 1 sampai 2 mili. Umumnya ya. Iya. Lihat. 12 sampai 20 mili. Ya, kan kurang lebih ini 1 mili nih. Iya. Nah, ya anggap aja 1 mili. Iya, kalau umpamanya yang jenis penetran itu dia pakai lebih rendah biasanya 0,5 sampai 1 mili. Gitu. Super stick kayaknya sama ini. Ya, makanya coba dilihat ininya. Dia rendah soalnya. Nah, lebih rendah. Jadi ini. Jadi beberapa bahkan kalau kandungan ini kan tergantung ya. Karena ini kandungan saya nggak tahu ininya berapa ya. Karena perekat ini sebenarnya kan tidak diatur dalam pendaftaran pestisida. Jadi ya suka-suka pabrikannya lah mau nyantumkan seperti apa. Ini beda dengan pestisida karena nggak diatur dalam pendaftaran. Nah, jadi kadang-kadang nggak dicantumkan dengan detail. MSDS-nya nggak jelas apa segala macam. Nah, tapi yang paling penting bahwa kalau umpamanya kandungannya tinggi, dia biasanya hanya merekomendasikan hanya 0,25 sampai 0,5. Tapi ini saya juga yang ostik ini kandungannya rendah. Kandungan organosilikonnya rendah, bahan aktifnya rendah sehingga dia merekomendasikan 0,5 sampai 1 mili. Tapi ini umum lah. Umum. Nah, kalau di atas 1 mili dipakai gimana? Berbahaya atau enggak? Saya sarankan enggak karena itu akan membebani daun. Daunnya jadi berat. Iya. Karena kan dia nempel. Seperti ada lem, Mas. Iya. Nah, makanya dosis ini juga saya ingatkan jangan terlalu tinggi kan gitu. Iya. Terus nah ini pertanyaan klasik nih. Oh, kalau lagi musim hujan perekatnya dinaikin dong dosisnya, kalau lagi musim kemarau perekatnya diturunin dosisnya. Itu apakah benar seperti itu adanya? Apakah memang harus seperti itu atau gimana? Enggak. Mau musim hujan mau musim kemarau ya sama. Sama dosis perekatnya. Iya, karena tadi fungsinya adalah menurunkan tegangan permukaan. Ingat. Bukan untuk melawan hujan. Iya, ya? Bukan. Jadi fungsinya ini hanya kalau turun tegangan permukaannya dia akan menempel.
Iya, Kalau iya. tegangan permukaannya besar sudutnya, ya dia gelundung atau jatuh. Itu doang. Jadi kalau umpamanya kena hujan di bawah 2 jam, ya diulangi. Iya, oke. Udah. Jadi Berarti it's not working iya, intinya. bukan. Ketika kita nyemprot, habis itu Iya. hujan. Hujan ya tetap aja di Iya, bawah wes. rata-rata di bawah 2 jam harus ulang. Iya. Kalau sudah di atas 2 jam, oke. Mungkin gitu. Di jadi atas jadi butuh butuh 2 time, jam. butuh- Karena kalau penetran dia tetap jadi penetran, Ah. yang sifatnya penetran itu dalam 2 jam dia akan masuk. Ya sudah, sistemik ya 2 jam ya masuk. berarti Yang lebih penting menggunakan insektisidanya. kenapa? Cara kerjanya yang sistemik kah, yang lokal sistemik kah, atau yang permukaan. Kalau yang permukaan di musim kemarau nggak apa-apa. Saya lebih concern ke cara kerja karena ini cara kerja dari bahan aktif. Oke. Natural gitu, secara Berarti natural. di musim penghujan lebih ke lokal Lokal sistemik dan atau sistemik itu lebih saya sarankan. Kalau insektisida permukaan ya asal telaten nyemprot aja. asal rajin. Iya, Nggak punya waktu kita. Iya, padahal kadang-kadang habis kita nyemprot langsung hujan atau 2 jam kemudian. Nah, dihujanin Atau kalau toh nggak hujan, posisi daun itu sudah basah duluan. betul. Nah, itu juga nggak bisa efektif. Nggak efektif, Nggak efektif ya. untuk ini. Makanya kan penyemprotan waktu yang terbaik adalah embun sudah hilang. Jam Ya, embun sudah hilang setiap daerah beda-beda. Bukan patokan pakai jam. ya embun sudah hilang itu udah agak siang loh, jam 7 loh. Iya. Jadi kalau umpamanya kepagian itu masih embun masih ada. Masih nempel. Heeh. Jadi waktu yang tepat nyemprot itu pagi apa sore? Kalau kita bicara adalah yang pertama adalah waktu teduh dan embun sudah hilang. Silakan terjemahkan sendiri. Itu aturan mainnya. Iya. Ya berarti Waktu sore teduh. lebih efektif. Iya, sore lebih efektif. Untuk fungisida dan insektisida Sama aja. prinsipnya. Waktu teduh dan tidak ada embun. Oke. Dan tidak menjelang hujan. Nah, udah itu. Nah, itu adalah waktu aplikasi pestisida yang paling tepat. Kalau dari sisi hari ya. Iya. Oke guys, ada yang mau nanya? Silakan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih Mas Mardianto sudah meluangkan waktunya untuk ngajarin saya yang masih bodoh ini. Terima kasih Mas Mukti. Oke guys, gitu kita obrolan hari ini bersama Master Chef. Master pestisida. Ya intinya kita semua harus belajar guys, dari siapapun, kapanpun, dan dari manapun. Terima kasih Mas Mardianto sudah berbagi kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.